dalam hatinya ini sebab itu menentukan. Bujurai Allah semuaan, tapi mau kada bercari awal makan. Nah contohnya ini contoh orang yang mengiktikadkan sebab menentukan, memberi bekas beserta Allah. Bujurai Tuhan yang maampihakan garing, mau kada berobat maulah ampih. Nah bujurai nang manganyangakan itu Tuhan, mun kada makan maulah kanyang. Bila hati kita mengetikatkan seperti itu, berarti kita ini mengetikatkan sebab itu memberi bekas. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab. Berusaha, berubad, makan. Itu dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabbib, dengan Allah. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam hikmah yang ke-13 ini pengarang menyebutkan 4 pasal. Kita bahas pasal-pasal tersebut satu persatu. Yang pertama pasalnya adalah kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Bagaimana hati itu bisa bercahaya sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan nampak di cermin hatinya. Maksudnya adalah la yusyriku qalbun, tidak bercahaya itu hati, tidak terang itu hati, binuril Islam wal iman wal ihsan, dengan cahaya Islam dan iman dan ihsan. Wa huwa muta'alliqun wa masyghufun bid dunyal ajilah, sedang hati itu bergantung dan mabuk cinta dengan dunia yang segera ini. Jadi ta'ajjub kaifa di situ artinya nafi. Nafi itu artinya tidak. Artinya hati kita ini kadang mau terang, kadang mau menerima cahaya Islam, iman dan ihsan, selama hati kita ini masih tertutup dengan gambar-gambar makhluk ini. Artinya selama hati kita ini masih mencintai dunia ini, maka cahaya Islam kada bisa masuk ke dalam hati, cahaya iman kada bisa menerangi hati, apalagi cahaya ihsan kada akan bisa menerangi hati, karena hati kita ini tertutup, terdinding dengan gambar-gambar dunia yang segera ini. Para muhibbin rahimakumullah, artinya kita mencintai dunia. Mencintai dunia ini menguasai hati kita. Arahan-arahan Islam kada tembus, petunjuk-petunjuk iman kada mampan, petunjuk-petunjuk ihsan apalagi. Karena apa? Karena terdinding hati kita ini dengan banyaknya
rancangan-rancangan, banyaknya ingatan, pikiran-pikiran yang bersangkutan dengan duniawi. Kita ambil contoh orang yang cinta dengan dunia. Karena kecintaannya kepada dunia ini sudah kadang memperdulikan lagi halal haram. Dinasihati dengan hukum-hukum Islam, iman, ihsan, kadang mampan. Kenapa? Karena hatinya ini sudah dipenuhi oleh gambar-gambar duniawi. Nah, kayak caramin. Nah, caramin itu tertutup. Maka cahaya itu kada masuk. Tertutup oleh satu dinding. Apa yang mendinding? Kecintaan kita kepada dunia yang segera ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kaifa yusriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Tidak bisa hati itu terang, tidak bisa hati itu bercahaya dengan petunjuk Islam, iman, dan ihsan apabila hati kita ini mabuk cinta dengan duniawi. Dan kayak orang mencintai seseorang, dinasihatikan jangan lawan itu kada baik, sia-sia petunjuk kita ini. Jangan lawan itu, para cari yang lain aja, kada usah lawan itu. Tuh orangnya ka ini, 1000 nasihat kada mampan. Lawan itu tupang sudah ditujunya. Kenapa? Karena inya masgub, sudah mabuk cinta dengan itu. Nah, demikian halnya orang yang cinta kepada dunia lebih dahsyat daripada itu. Dia mengejar duniawi, petunjuk apapun yang diberikan kepadanya kada mampan. Sintar nang kaya pagi tarangnya kada kawa tambus, karena ketebalan dinding dunia yang mendinding hatinya daripada petunjuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena hatinya itu sudah mabuk cinta kepada dunia ini, sedangkan kecintaan kepada dunia itu merupakan sumber segala dosa, sumber segala kesalahan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Nah, inilah yang menyebabkan hati itu berkarat betagar aja kita, karena kebanyakan dosa yang ditimbulkan akibat dia mencintai dunia yang melampau batas itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Bahwasanya hati itu mau berkarat, hati itu mau betagar sebagaimana berkaratnya besi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa inna za'a wastaghfara saqulat. Ujar Nabi kita, sesungguhnya hamba itu bila mana berbuat satu dosa, maka hatinya itu diberi satu titik hitam. Satu dosa, hatinya diberi satu titik hitam. 2 dosa, 2 titik hitam. 3 dosa, 3 titik hitam. Fa inna za'a wastaghfara, jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat, maka hati itu kembali bersinar, hati itu kembali terang, hati itu kembali bersih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, ada alat yang membersihkan.
kayak hampalas itu alat untuk membersihkan, dan kayak sikat alat membersihkan. Wa masqalatul qulub, pembersih pengkilat hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Fal qalbus sadi la budda minat taubat wa kasrati zikir, maka hati yang berkarat, hati yang bertagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, barangkali kita belum menyadari karena kita belum tahu tanda-tandanya. Barangkali kita belum sadar apakah kita ini termasuk orang yang hatinya itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia, atau hatinya itu orang yang hatinya itu diterangi oleh cahaya Islam, iman dan ihsan. Nah, kita periksa hati kita kontrol diri kita, apakah hati kita ini bercahaya dengan cahaya Islam, iman dan ihsan, atau di hati kita ini hanya tampak gambar-gambar duniawi. Nah, para ulama pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka menjelaskan tentang tanda, alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi. Alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan iman. Nah, yang pertama, ya'taqidu annal asbab yu'atsiru ma'allah. Ini tanda orang yang hatinya gelap, yang kadangkala ditembus oleh sinar iman. Orang yang mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah dalam hatinya nih. Dalam hatinya nih sebab itu menentukan. Bujurai Allah semuaan, tapi mau kada bercari awal makan. Nah, contohnya ini contoh orang yang mengiktikadkan sebab menentukan, memberi bekas beserta Allah. Bujurai Tuhan nang maampihakan garing, mau kada berobat maulah ampih. Nah, bujurai nang manganyangakan itu Tuhan, mun kada makan maulah kanyang. Bila hati kita mengiktikadkan seperti itu, berarti kita ini mengiktikadkan sebab itu memberi bekas. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab, berusaha, berubad, makan. Itu dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabbib, dengan Allah. Cari aja sebab, Tuhan kada melarang. Cari aja makanan, cari aja obat-obatan, cari aja usaha, Tuhan bahkan menyuruh. Tapi ingat bahwa itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa. Yang memberi bekas itu Allah. Nah, kalau kita ditakuni, bisakah kenyang tanpa makan? Bisa. Bisakah sembuh kada berobat? Bisa. Bisakah sugih kada berusaha? Bisa. Bila kita mengiktikadkan di hati, mau kada makan maulah kenyang, kada mau. Nah, itu i'tikad nang salah. Itu menunjukkan bahwa hatinya gelap, hatinya berkarat. Jadi nang sebab kita i'tikadkan sebab, nang musabbib Allah i'tikadkan Allah. Kedua-duanya ini dicari, tapi
ada tingkatan-tingkatannya. Nang sebab jangan disamakan dengan musabbib. Engkau itu para ibu usaha adanya kah itu maksudnya. Engkau itu para makanan. Nah, Allah menyuruh makan, Allah nyuruh berusaha, tapi Allah melarang kita mengetikatkan makanan itu nang menganyangi. Itu aja yang dilarang Tuhan. Tuhan menyuruh berubat, tapi Allah melarang kita mengetikatkan ubat itu yang menyembuhkan. Ayo coba ubat. Nah, pertama tanda orang yang hatinya berkarat adalah dia mengetikatkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah. Yang kedua tandanya orang yang hati berkarat, la yakhafu bima aw'adahu Allah ta'ala bin nar awil azab awil la'nah. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka atau azab atau laknat. Dia kada takut. Jar Tuhan, kamu jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih aja mau melakukan. Nah, ada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina. Ujar Tuhan, ikam jangan melakukan riba, karena bila ikam riba itu ikam bermusuh lawan aku. Tetap inya riba. Kan ada takutan. Nah, ini tandanya hati itu sudah masyghub di dunia ajilah. Jar Tuhan, jangan melakukan ini, ikam dilaknat kena. Tahu ada rencakayan mendengar di ceramah, di TV, di radio, di mana-mana mendengar ini jangan nih dilaknat, tatap aja digawi. Nah, ini hatinya sudah kada kawa ditembus lagi oleh cahaya iman, Islam dan ihsan. Yang ketiga, la yarju fima wa'adahu Allah ta'ala minal jannah awir ridwan. Dia tidak mengharap, tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan keridhaan. Kada tergiur. Jar Tuhan, ikam laksanakan ini, balasannya surga bidadari 1000 orang. Kada ada beliau-liur, kada ada hendak, kada ada meminat, kada menyambut. Nah, hati ini kada menyambut, berarti hati kita tertutup. Al-Quran mengatakan, hadis Rasul mengatakan, baca ini, baca ini surah ini, baca tiap malam. Tumat saja bacanya. Bila ikam baca surah itu, ikam kena mati ke surga, dirabutakan bidadari. Ada tak baca-baca. Nah, bilakah itu kita, berarti hati kita ini rusak. Hati kita rusak. Yang keempat, la yantafi'u bil ilm. Kada kau mengambil manfaat lawan ilmu. Mengaji ya, turun aja tiap kali pengajian, perajinnya lagi. Tapi kelakuan tatap kada berubah-ubah. Nang riba masih riba, nang katujuh bazina masih katujuh bazina, nang katujuh minum arak masih minum arak, nang katujuh buka aurat masih membuka aurat. Pada turun terus ke pengajian para jinnya. La yantafi'u bi ilmih, kada kau mengambil manfaat dengan ilmu. Berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa? Terdinding oleh kecintaannya kepada selain Allah. Yang kelima, la yantafi'u bi mukhalatatis salihin. Kada ada mengambil manfaat dengan bakawan, bergabung lawan orang saleh.
Kawanan ini orang-orang alim, kawanan tuan guru, pos itu kamari. Tapi tatap kelakuan. Bila jauh pada tuan guru, iya sudah. Bapakaiannya, pamandirannya, kelakuannya, kayak ada orang bakawan tuan guru, kayak ada bakawan orang saleh, kada kayak bakawan lawan habaib. Nah ini bahaya ini orang. Kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu kada kau menembus hatinya. Bakawan orang saleh macam itu, apalagi bakawan yang kada saleh. La yantafi bimukhalatati salihin, kada ada mengambil manfaat dengan bakawan orang saleh. Padahal sudah macam-macam perkataan para ulama, bakawan orang saleh itu menimbulkan rajin beribadah, menimbulkan takut kepada dosa. Itu sudah fitrahnya bakawan orang saleh. Ada ini kada. Yang keenam, tanda orang yang hatinya gelap gulita, la yabki bi dzikril maksiatil lati amilaha. Dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya. Dahulu suah berbuat maksiat ini, suah berbuat maksiat itu, suah berbuat maksiat ini. Keingatan, kada apa-apa. Kada ada pina menyesali, apalagi menangis. Padahal zikrul maksiat, mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang, hatinya lembut. Mengatakan dosa-dosa kita bahari itu adalah kita tetangis. Bila kada tetangis, berarti hati kita ada gangguan. Berarti hati kita ada masalah. Kalau kita bujur-bujur hati nang diterangi dengan cahaya iman, ingat dosa bahari, tertunduk kita menangis. Yang ketujuh, la yastahi bi mukhalafati sunnati wa khalqil muru'ah. Tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatannya. Kada merasa malu. Sekampungan orang turunan menuntut ilmu kalanggar, nya kada, gana di rumah. Kalau pangsupan kada. Orang kalanggaran, gana di rumah. Kalau pangasa supan kada ada juga. Orang betapihan, nya kujuk-kujuk beselawar handap. Kada ada supan kada ada, rakit di tangan. Kada ada supan, ini parak maghrib arina. Kada ada supan. Berarti hati orang ini sudah kada kawa ditembus lagi dengan cahaya iman. Yang kedelapan, la yakhsaru bitarkit ta'ah, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Kada merasa rugi. Ada orang taat berbuat ibadah, inya kadang gawe, kada ada rasa rugi. Nah kalau orang-orang beriman macam sahabat Nabi, para tabi'in, generasi-generasi pendahulu kita, kalau orang tuh kada sampat misalnya sembahyang berjamaah karena ada masalah apakah kelalaiannya, kada sampat tuntung ke masjid, orang sudah bubar berjamaah, mati-matiannya menangis, menyasa rugi karena kada sampat berbuat taat ini. Nah itu tanda orang hati yang terang. Kehilangan kesempatan berbuat taat itu kerugian yang besar. Bila kita kada merasa rugi, nah itu ada masalah. Hati kita ini ada kegelapannya. Yang kesembilan, la yajidu halawatat taat, dia kada merasakan manisnya taat. Nyata ibadah kada ada senyamannya. Ibadah tuh kada ada nikmatnya.
Orang nang gelap hati itu jelas sudah ibadahnya kada nyaman. Nang apa aja nak lakas tuntung. Membaca Yasin nak lakas tuntung. Membaca Quran apa nak lakas tuntung. Umpat pengajian nak lakas tuntung. Kada nyaman. La yajidu halawatat ta'ah, dia kadang menemui manisnya taat. Padahal taat itu mestinya manis, mestinya nikmat bagi orang yang hatinya terang. Yang ke-10, la yahtammu bima asabal muslimin minal bala wal mihan, dia tidak prihatin terhadap bala musibah yang menimpa kaum muslimin. Orang kena musibahnya biasa-biasa, cuek. Orang kena bala, padahal mestinya begitu kita mendengar ada orang Islam kena bala, minimal kita mendoakan bahwa dia dapat keringanan, dapat kemudahan, ketabahan dari Allah. Itu paling kada itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa macam di antara 10 tadi yang ada pada diri kita. Bila komplit berarti buta hati ngarannya. Bila ke-10-nya itu ada. Nah, jadi petunjuk para ulama, petunjuk daripada para ulama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara mengobati hati yang seperti tadi, cara mengobati kelakuan akhlak seperti 10 tadi, hanya ada 2 macam obatnya. Pertama, tobat kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir. Tobat itu membersihkan. Membersih tobat, mahim balas tuh tobat. Nah, zikir itu mencilangi, mengkilatkan. Apa tadi ujar Nabi, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya, ada berasuknya. Wa masqalatul qulub, pengkilat hati, zikrullah. Itu obatnya. Jadi bila 10 perkara itu ada pada diri kita, kita hendak selamat, kita hendak baik, tobat kepada Allah, banyak zikir. Nah, maka dengan demikian hati yang tadinya berkarat, hati tadinya yang gelap akan menjadi terang dan mengkilat. Nah, itulah salah satu bagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-13 ini. Kaifa yusyriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Itu pasal yang pertama dalam hikmah yang ke-13. Dan selanjutnya, bagaimanakah hati itu bisa berangkat kepada Allah sedangkan dia diikat, dipasung dengan syahwat-syahwatnya. Maksudnya adalah la yataraqqa qalbun min alami syakki ila alamil yakin wa huwa mutaqayyadun bis syahawat. Tidaklah mungkin, tidaklah naik hati seseorang dari alam keraguan-raguan kepada alam yakin, sedangkan hati itu terkait pada keinginan-keinginan nafsunya. Para muhibbin rahimakumullah, sebagian manusia ada yang hatinya itu masih berada di alam syak, alam keraguan-raguan. Dan hati yang berada di alam ragu-ragu itu tidak akan bisa naik kepada alam yakin kalau hati tersebut masih terikat, terkait dengan keinginan-keinginan nafsunya. Para muhibbin rahimakumullah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya
dalam pengakuan kita bahwa kita ini akan mati. Itu pengakuan kita. Tetapi pada kenyataannya tingkah laku kita, akhlak perbuatan kita, seolah-olah kita ini ragu-ragu dengan kematian itu. Kita mengaku bahwa kita yakin bahwa di kubur itu ada azab, ada nikmat. Dan kita yakin dalam pengakuan kita bahwa kita satu saat akan masuk ke alam kubur itu. Tetapi pada kenyataannya dalam tingkah laku kita sehari-hari, seolah-olah kita tidak percaya kita akan masuk ke alam kubur itu. Hal ini dapat kita lihat dengan kesibukan-kesibukan kita yang sifatnya dunia. Dengan pikiran-pikiran kita yang selalu terfokus untuk dunia. Itu satu bukti bahwa kita ini belum yakin akan kematian kita. Walaupun andai kata kita ditanya, kita pasti menjawab mati itu yakin. Tetapi tingkah laku kita bertentangan dengan pengakuan itu. Banyak di antara kita yang mengejar dunia tidak cukup waktu. Banyak di antara kita yang memikirkan dunia tidak cukup kepala. Arti kada cukup kepala itu napa? Seorang kada sanggup mencari pembantu-pembantu, asisten-asisten, menunjukkan kepala seorang kada cukup lagi memikirkan itu. Sabigi kepala kada cukup, ulah seekong asisten, kada cukup lagi ulah seekong pembantu lagi. Nah, yang dipikirkan apa? Semuaan adalah urusan-urusan keduniaan. Nah, padahal ini mengaku dia yakin akan mati. Yakin. Tetapi tingkah lakunya tersebut menunjukkan bahwa dia itu ragu-ragu. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa tidak bisa naik hati daripada alam ragu-ragu kepada alam yakin kalau hati itu masih terikat dengan keinginan-keinginan nafsunya, dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yanqasimul yakin ila arba'ati aqsam. Yakin itu ada 4 macam. Ini yang mesti kita datangi, ini yang mesti kita tempati, ini yang mesti kita naiki, supaya hati kita jangan diam pada alam ragu-ragu ini, naik kepada alam yakin. Yang pertama, al-yakin bitauhid. Yakin pada tauhid. Yakin pada tauhid itu artinya adalah an la yaral asya kullaha illa minallah musabbibil asbab fala yaltafitu wa la yata'allaqu wa la yastanidu ilal asbab. Yakin pada tauhid itu bahwa dia tidak melihat akan sesuatu itu seluruhnya kecuali dari Allah yang menerbitkan segala sebab. Maka dia tidak menoleh kepada sebab, tidak berpegang kepada sebab, dan tidak bersandar kepada sebab. Nah, ini orang yang yakin dalam tauhidnya. Bukan meniadakan asbab, bukan membuang asbab, tetapi dia tidak bersandar kepada asbab. Hatinya kada bergantung kepada asbab. Hatinya kada menoleh kepada asbab. Para muhibbin rahimakumullah, Anas bin Malik, salah seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas ini berkata,
10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah, jadi pembantu beliau. Beliau tidak pernah menyalahkan aku. Kenapa engkau tidak begini? Kalau engkau begini, niscaya tidak begini. Nah, bahasa kitanya, 10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh kada pernah meniwas lawan aku terhadap apa yang aku kerjakan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menoleh kepada asbab. Ini Anas adalah asbab. Asbab yang bisa mendatangkan kesenangan kalau pas lawan yang kita maksud. Asbab yang bisa mendatangkan kekecewaan kalau kada pas dengan yang kita maksud. Kan pembantu ini adalah sebab bisa mendatangkan kepada kita kesenangan kalau gawiannya pas cocok lawan kehendak kita, dan pembantu ini bisa merupakan sebab mendatangkan kekecewaan kalau pekerjaannya kada sesuai dengan kita. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak pernah mengatakan kata-kata yang sifatnya taubih, mencela atau meniwas kepada pembantu ini apapun yang telah ia kerjakan. Ini satu bukti bahwa beliau tidak memandang kepada Anas ini, pembantu ini, sebab ini. Yang beliau pandang adalah bahwa segala sesuatu itu terbit daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, musabbibil asbab. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini salah satu contoh. Nah, jadi yakin yang pertama adalah yakin pada tauhid. Yakin dalam tauhid itu adalah melihat sesuatu itu merupakan ciptaan daripada Allah sebagai musabbibil asbab. Maka dia tidak menoleh lagi, tidak bergantung lagi, tidak bersandar lagi kepada sebab ini. Nah, apabila kita bisa menerapkan yakin bitauhid ini dalam diri kita, maka kita kada akan ada sifat dendam. Ada sifat dendam. Dendam itu orang yang habis-habisan memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah, lalu ada dendam. Nah, kalau kita bisa meyakinkan, menerapkan yakin tauhid ini, kita tidak akan ada perasaan dengki kepada seseorang. Kenapa ada dengki? Karena memandang kepada makhluk, lupa kepada Allah. Kalau kita bisa menerapkan yakin tauhid ini, kita akan bersih daripada sifat ujub. Karena ujub itu melihat kebaikan dari diri sendiri, lupa kepada Allah. Nah, jadi sifat menyalahkan orang lain, sifat dendam, sifat dengki, sifat ujub itu akan selalu bersarang dalam hati kita selama kita masih berada di alam syak, di alam keraguan-raguan ini. Dan kita kada akan bisa pindah kepada alam yakin selama kita masih dipasung oleh syahwat kita, selama kita dipasung oleh keinginan-keinginan untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Artinya itu yang pertama. Yang kedua, al-yakin bi dhamanillah, yakin dengan jaminan Allah. Fala yahtammu birrizqi, maka dia tidak risau dengan rezekinya. Lianna ma qaddara lahu yasilu ilaihi wa ma la fala fayujmilu fi talabihi, karena dia yakin bahwa yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai kepadanya, dan yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai kepadanya, maka dia baik elok pada mencari rezeki itu.
Yakin yang kedua, yakin dengan jaminan Allah. Allah sudah menjamin bahwa apa yang Dia tetapkan untuk kita itu pasti akan sampai kepada kita. Apa yang tidak milik kita tidak akan sampai kepada kita. Nah, kalau kita yakin itu, payujmilu fit talab, maka dia akan ilok dalam hal mencari rezeki. Nang ilok mencari rezeki itu kayak apa? Pertama, tahu halal haram. Oh, ini yang halal, ini yang haram. Yang kedua, dinamakan ilok dalam mencari rezeki adalah tahu waktu. Ini waktu mencari rezeki, ini waktu beribadah, ini waktu menuntut ilmu, ini waktu untuk keluarga. Nah, ini dinamakan baik dalam menuntut rezeki. Orang-orang yang tidak elok dalam mencari rezeki, kada tahu halal, kada tahu haram, mencari rezeki kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu belajar, kada tahu waktu menuntut ilmu. Yang penting menuntut rezeki, mencari rezeki. Ini orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Orang yang tidak yakin dengan jaminan Allah. Kalau orang yakin dengan jaminan Allah, dia pasti elok mencari rezeki. Pasti bagus mencari rezeki itu, artinya beradab. Yang ketiga, al-yakin bil jaza, yakin pada balasan Allah. Bi anna ma ya'malu mithqala dzarratin min khairin aw syarrin fasayarah fayajtahidu fit ta'ah. Yakin pada balasan. Dengan bahwa yang ia kerjakan seberat biji sesawi dari kebaikan atau kejahatan, maka dia akan lihat balasannya. Maka dia bersungguh-sungguh dalam taat. Allah melalui Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau engkau sembahyang ini, maka balasannya itu lebih baik daripada surga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini janji Allah. Kalau engkau melakukan ini, engkau akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Ini adalah janji Allah. Nah, kalau kita yakin pada balasan yang dijanjikan Allah itu, fayajtahidu fit ta'at, maka kita sungguh dalam taat kepada Allah. Kenapa kita kadang melaksanakan perintah Allah padahal Allah sudah menjanjikan surga? Kenapa kita masih melanggar hukum Allah padahal Allah sudah menjanjikan neraka? Kalau engkau berzina, neraka ini. Kalau engkau riba, neraka ini. Kalau engkau zalim, neraka ini. Tapi kenapa masih dilakukan? Karena kita masih berada di alam syak, di alam ragu-ragu tadi. Belum yakin tentang apa yang dijanjikan Allah itu. Walaupun andai kata ditanya, pasti Bapak dah yakin. Tapi kenyataannya, praktiknya belum yakin. Nah, yang keempat, al-yakin bi anna Allah muttali'un alaih, yakin bahwa Allah mengawasi atasnya. Yakin bahwa Allah selalu menilik atasnya. Fayata'addabu fi jami ahwalih, maka dia beradab pada sekalian keadaannya. Baik di masjid, baik di rumah, baik di pasar, baik sendiri, baik orang banyak, selalu beradab. Kenapa? Karena dia yakin bi anna Allah muttali'un alaih, bahwa Allah itu selalu melihat dia. Nah, 4 macam yakin inilah yang kita akan tempati bila mana kita bisa terlepas oleh ikatan syahwat tadi, ikatan keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, artinya adalah
bahwa selama kita berada di alam syak, di alam ragu-ragu, di alam yang mana kita sibuk meluluskan kehendak nafsu kita kada akan bisa yakin fit tauhid, kita kada akan bisa yakin dengan jaminan Allah, kita kada akan bisa yakin pada balasan Allah, kita kada akan yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, kada kawa yakin. Nah, itulah kurang lebihnya yang dimaksud dengan perkataan Imam Ahmad ibnu Athaillah tadi, am kaifa yarhalu ilallah ta'ala wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Artinya selama kita masih memikirkan terus menerus urusan kenikmatan dunia, kelezatan duniawi, itu aja yang kita pikirkan sehari-hari ini, maka kita akan ketinggalan di alam keraguan-raguan, kita kada akan bisa naik ke alam yakin. Para muhibbin rahimakumullah, al-faslu tsani minha, pasal yang kedua daripada hikmah yang ke-13, am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Atau bagaimanakah ingin itu hati, bagaimanakah ingin itu hati masuk ke hadirat Allah, sedangkan hati itu belum suci dari junub kelingahannya, kelalaiannya. Nah, artinya adalah la yumkinu qalbun ayyushahidallah walau adna musyahadah wa huwa yatalawwathu bil qazurat ka hubbid dunya. Tidak mungkin hati kita itu bisa musyahadah kepada Allah, walaupun musyahadah yang paling rendah. Kada akan mungkin selama hati kita itu masih bercelumur dengan kotoran-kotoran seperti mencintai dunia ini. Sekurang-kurang musyahadah itu adalah musyahadah fi'lullah. Itu sekurang-kurang musyahadah. Artinya apa? Dia menyaksikan dengan mata hati bahwa yang ada ini merupakan perbuatan Allah. Itu musyahadah yang paling rendah. Itu pun kada akan bisa kita rasakan selama hati kita masih bercelumur dengan dosa, dengan berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Yang dicari itu melihat sesuatu ingat lawan Allah, melihat nangka ini balangnya ingat lawan Allah, melihat nangka ini potongannya ingat lawan Allah, kan kayak itu dicari. Kada akan bisa kita seperti itu kalau kita masih bercelumur dengan maksiat. Fakama yumna'ul junub ay yadkhulal masjid, fakadzalika yumna'u qalbun mutalawisun bizzunub ay yadkhula hadratallah ta'ala. Sebagaimana dilarang orang yang junub itu masuk masjid, demikian pula dilarang hati yang kotor, yang bercelumur dosa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah aja belajar kitab ini tamat, kitab tasawuf ini tamat, kitab tasawuf bermacam-macam kitab tasawuf sudah tamat dipelajari, tapi pada kenyataannya kada kawa mempraktikkan. Bila melihat sesuatu itu ingat lawan nang maulah, melihat apa ingat lawan nang maulah, melihat apa ingat lawan nang maulah, kada kawa mempraktikkan itu. Kenapa? Sebabnya karena hati kita dilarang masuk ke area itu. Hati kita belum bersih untuk bisa masuk ke sana. Sebagaimana orang haid, orang junub kada boleh masuk masjid, maka hati-hati yang kotor pun kada akan bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang berada di hadirat Allah itulah hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi artinya amun kita hendak nang macam itu, selalu ingat lawan Allah.
dimanapun berada, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, ingat lawan Allah. Kalau kita hendak macam itu, mesti kita bersihkan hati kita daripada maksiat-maksiat hati. Nah, kita bersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Bila sudah kita bersihkan, maka seapa bersihnya, seitulah kita akan bisa masuk ke alam hadratullah tadi. Al-Faslur Rabi' minha, pasal yang keempat daripada hikmah yang ke-13 yang terakhir. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Atau bagaimanakah dia berharap mempaham rahasia-rahasia yang halus-halus sedangkan dia belum tobat daripada dosa-dosanya. Artinya la yafhamu qalbun, tidak paham itu hati, al-ulumat dakikah, akan ilmu yang halus-halus. Allati taridu alal arifin, yang mendatang itu ilmu atas orang-orang arif. Wa huwa yusirru alal maksiat, dia masih mengekali kemaksiatan. Kalau kau mempaham perkataan-perkataan orang arif, apalagi Al-Quran, kalamullah, apalagi kalam Rasul, hadis-hadis Nabi, dia kada akan bisa paham kalau dia masih melakukan maksiat kepada Allah, kalau dia tidak tobat daripada kemaksiatan. La yafhamu qalbun ala ulumat dakikah, tidak akan bisa mengerti itu hati akan ilmu nang halus-halus. Kitab hikam termasuk kitab yang dianggap sebagai ilmu yang halus-halus. Kada akan bisa mengerti kitab ini kalau hati kita ini masih bercelumur dengan maksiat kal hasadi, seperti dengki, wal hikdi, dendam, wa idmarisu ala ahadin minal muslimin, masih menyimpan ada kejahatan kepada seseorang muslimin. Kita kada akan bisa paham apa-apa yang dimaksud, yang diisyaratkan oleh orang-orang yang arif dengan Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka itulah 4 pasal yang terkandung di dalam hikmah yang ke-13 daripada Al-Hikam Athaiyah ini. Nah, selanjutnya insyaallah kita sambung dengan hikmah yang ke-14 sesudah hari raya nanti insyaallah, sesudah lebaran dan Rabu yang akan datang kita sudah mulai pray insyaallah. Malam Rabu hidup 15 bulan Syawal insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.